Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Miftah Maulana akhirnya mengundurkan diri sebagai utusan khusus dari Presiden. Tentu ini tidak terlepas dari desakan netizen di Indonesia yang tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh Miftah Maulana ini kepada penjual es teh. Siapapun pasti tidak akan terima dengan statement atau pernyataan goblok yang dilontarkan oleh si Miftah Maulana kepada penjual es teh tersebut. Sebagai orang kecil, kita tentunya merasa sakit hati bila ada sosok ulama, bila ada sosok kiai yang tidak punya adab, yang tidak punya akhlak, dan tidak punya moral seperti Miftah Maulana ini. Dengan demikian, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah dengan caranya masing-masing, di mana kita bersama-sama mendesak agar seorang Miftah Maulana ini harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus kepresidenan ini. Karena bagi saya secara pribadi, sosok manusia seperti Miftah Maulana yang tidak punya adab, yang tidak punya akhlak dan tidak punya moral ini tidak pantas untuk mengemban tugas sebagai seorang staf khusus kepresidenan. Apalagi kita ketahui bersama-sama bahwa Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, adalah pribadi yang sangat mencintai orang-orang kecil, yang sangat mencintai buruh, yang sangat mencintai para petani, yang sangat mencintai para nelayan, para pedagang kaki lima, maupun orang-orang kecil lainnya. Dengan demikian, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Miftah Maulana perihal pengunduran dirinya ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara,
Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalan. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub alam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara, tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak. Oke guys, itu adalah pernyataan minta maaf dan ucapan terima kasih dari seorang Miftah Maulana yang kita sama-sama saksikan dalam cuplikan video tadi. Bagi saya secara pribadi, ketika menyaksikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih serta pernyataan mengundurkan diri sebagai staf khusus kepresidenan dari seorang Miftah Maulana ini, tidak ada yang istimewa menurut saya. Kenapa saya harus katakan bahwa tidak ada yang istimewa? Dia sama sekali tidak mengakui tentang tutur katanya yang tidak punya adab, yang tidak punya moral dan tidak punya akhlak dalam penyampaian atau dalam statement permintaan maaf tersebut. Tetapi apapun itu, kita harus tetap menghargai. Karena bagi saya secara pribadi, seseorang yang mengemban tugas sebagai seorang staf khusus kepresidenan, tetapi pada akhirnya tidak punya moral, tidak punya adab, tidak punya akhlak, sama sekali tidak pantas
untuk dibayar oleh kita rakyat Indonesia. Kita harus menyadari bahwa kenapa kita harus mendesak seorang Miftah Maulana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus kepresidenan itu, karena dia dibayar oleh kita rakyat Indonesia. Sekali lagi, desakan-desakan kita, suara-suara kita itu punya alasan. Karena seorang Miftah Maulana ketika dia menjabat sebagai staf khusus kepresidenan itu dibayar oleh kita rakyat Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya punya hak untuk mendesak manusia-manusia yang tidak punya adab, manusia-manusia yang tidak punya akhlak, manusia-manusia yang tidak punya etika untuk mengundurkan diri dari jabatannya, di mana kita melihat bahwa dirinya adalah sosok yang tidak pantas ketika dia menghina-hina dan merendahkan seorang penjual es teh. Ketika dia menghina dan merendahkan kita rakyat Indonesia, kita yang adalah orang-orang kecil. Jujur, di mata saya secara pribadi, adab yang dimiliki oleh seorang penjual es teh itu jauh lebih mulia bila dibandingkan dengan seorang Miftah Maulana yang katanya adalah seorang gus, yang katanya adalah seorang pendakwa, yang katanya adalah seorang ulama, yang katanya adalah seorang kiai ini. Pemirsa, saya pikir keputusan yang diambil oleh Miftah Maulana ini menjadi contoh buat pejabat publik dimanapun kalian berada. Tahu diri, kalau memang Anda itu masih dibayar oleh rakyat, kalau memang kehidupan Anda itu dinafkahi oleh rakyat, setidaknya Anda juga harus bisa menghargai rakyat Indonesia itu. Jangan pernah seenak jidat dan semanis udel Anda merendahkan kami masyarakat Indonesia ketika biaya hidup Anda, ketika fasilitas hidup Anda, ketika segala sesuatu yang Anda nikmatin dalam hidup Anda itu masih dibayar oleh rakyat Indonesia. Semoga saja ini menjadi contoh yang baik bagi para pejabat publik yang ada di bangsa ini. Contoh yang dilakukan oleh Miftah Maulana adalah hal yang positif, yang patut ditiru oleh pejabat-pejabat publik lainnya ketika Anda tidak mampu untuk menghargai rakyat Indonesia. Ketika Anda tidak mampu untuk mengedepankan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai sopan santun dalam menjalankan tugas dan aktivitas harian Anda. Berikut ini, saya masih menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan mundurnya Miftah Maulana sebagai staf khusus kepresidenan ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Gus Miftah mengundurkan diri dari staf khusus utusan presiden. Apapun alasannya, ini saya nilai positif. Buat siapa? Buat contoh untuk pejabat-pejabat lain, begitu loh. Kalau berbuat kesalahan, gak usah ngeyel, gak usah pembelaan diri, akui salah, mundurkan diri. Ini keren, ini asli keren kalau ditiru sama pejabat-pejabat lain, ya kan? Bukan belain Gus Miftah, saya ambil sisi positifnya nih. Bagus ini kalau menurut saya, terutama untuk pejabat-pejabat yang korup-korup itu. Aduh, ditangkap bukan yang ngakuin kesalahan, malah pembelaan diri, ya kan? Udah bener kayak gitu aja tuh, undurkan diri, ya kan? Tenang, kalau Tuhan memang ingin menaikkan kembali derajatnya Gus Miftah, mudah bagi Tuhan. Kun fayakun, yang penting terima dulu takdirnya Tuhan, semua baik, begitu. Akhirnya Miftah mundur dari jabatannya. Terima kasih untuk seluruh netizen yang telah membela rakyat kecil, dan terima kasih kepada Prof. Sukmi Dasko Ahmad atas atensinya sebagai wakil rakyat. Terima kasih. Merdeka! Aku tahu semua orang dah tengok kan pasal pakcik yang jual ais teh dengan air yang diangkat tu kan. Lepas tu, semalam
Aku menangis sebab aku bayangkan kalau bapa aku kena macam tu. Kalau bapa aku kena macam tu, dia dah tak selamat tau aku buat. Kau tahu tak? Kalau bapa aku yang kena macam tu. Aku ni bukanlah bagus sangat. Aku pun banyak dosa. Tapi aku tak sampai hati untuk cakap dengan orang yang berumur macam tu. Kau tahu tak? Lagi-lagi dia kerja cari rezeki yang halal. Bukan dia mencuri ke dia merompak ke, bukan. Sebab tu orang kata, kau kalau ada ilmu pun, tapi kalau kau tak beradab, tak guna, kau tahu tak? Ilmu kau tinggi mana pun, tak berguna langsung bila kau tak ada adab. Sebab tu, ujian terbesar orang-orang yang berilmu ni adalah dia rasa orang lain tu tak bagus. Dia rasa dia paling bagus. Itulah, macam itulah. Sakit dibalas maaf tu tak adil, tahu tak? Tak adil. Tu yang lagi seorang terjerit-jerit, tergelak-gelak macam bangang kat tepi tu. Kau punya kahak ni dah nak terkeluar dah aku tengok. Kau rasa apa? Rasa benda tu macam kelakar lah. Kelakar sangat lah macam tu. Oke guys, itu adalah komentar-komentar singkat dari netizen yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam menanggapi mundurnya Miftah Maulana sebagai staf utusan khusus presiden ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua, sekaligus bisa mengupdate terkait dengan perkembangan terkini dari kasusnya Miftah Maulana yang menghina penjual ST ini. Dan semoga saja ini menjadi contoh yang baik, menjadi pelajaran yang baik kepada semua pejabat publik yang ada di bangsa ini. Bahwa ketika Anda sudah tidak mampu untuk menghargai orang-orang kecil, untuk menghargai masyarakat Indonesia, apalagi dengan cara-cara yang seperti ditunjukkan oleh seorang Miftah Maulana, dengan mencaci maki dan menghina Dina, jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia, Anda harus mengundurkan diri. Salam respect saya kepada seorang Miftah Maulana yang sudah berbesar hati untuk mengundurkan diri dari jabatan Anda sebagai staf khusus presiden ini. Sekali lagi, apa yang disuarakan oleh netizen hari ini, apa yang dikecam oleh netizen hari ini, Anda juga perlu garis bawahi, karena kehidupan Anda itu dibayar oleh rakyat Indonesia. Anda hidup dari pajak rakyat. Dengan demikian, sudah pantas dan layak bila setiap pergerakan Anda, setiap kelakuan Anda diawasi oleh kami masyarakat Indonesia. Pemirsa, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.